menginstal aplikasi Merdeka Mengajar, pastikan ponsel atau smartphone yang Bapak Ibu gunakan bersistem Android ya. Pertama, buka Play Store di handphone Bapak Ibu, kemudian search Merdeka Mengajar, kemudian jika sudah selesai, klik tombol buka, lalu klik selanjutnya. Klik mulai, silahkan Bapak Ibu masuk dengan menggunakan akun belajar.id. Klik izinkan. Selanjutnya adalah untuk melihat akun Bapak Ibu, maka klik lihat akun, pilih ubah, lalu ketikkan nama sekolah, SMP Lab School Cibubur, Provinsi Jawa Barat, kelas yang Bapak Ibu ampuh, dan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian klik terapkan. Selanjutnya adalah klik simpan perubahan, lalu klik simpan. Kita akan membahas perangkat ajar. Dengan fitur pencarian perangkat ajar, guru dapat mencari modul ajar, buku teks, buku murid, atau buku guru berdasarkan mata pelajaran dan fase yang diinginkan. Selain itu, guru juga dapat melakukan pencarian lebih spesifik dengan fitur filter. Untuk mencari perangkat ajar, maka Bapak Ibu silahkan masukkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, kemudian fase D yaitu kelas 7, 8, 9, lalu akan muncul perangkat ajar. Kemudian Bapak Ibu bisa mencari dengan memfilter perangkat ajar berdasarkan topik dan kelasnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang modul ajar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat acuan alur pembelajaran, dapat membacanya secara online ataupun mendownloadnya untuk dibaca secara offline. Jika sudah berhasil mendownloadnya, maka file tersebut akan tersimpan di ponsel Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk melihat dokumen modul ajar, silahkan klik dokumen modul ajar. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa membacanya secara online maupun offline. Jika Bapak Ibu ingin menandai modul ajar, maka pilih tandai, lalu buat folder baru. Contoh, Informatika 7. Dengan membuat folder baru, guru dapat mengelompokkan perangkat ajar berdasarkan kebutuhannya. Perangkat ajar dapat diakses secara lebih cepat dan dikelola ke dalam berbagai jenis folder yang disimpan di dalam platform dengan fitur menandai. Kemudian pilih folder yang diinginkan untuk menyimpan modul yang telah ditandai. Selanjutnya kita akan membahas buku murid. Buku murid tidak dapat ditandai namun dapat diunduh dan dibagikan. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduhnya dan membaca secara offline. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat membagikan buku murid dengan mengklik bagikan, lalu memilih aplikasi yang ingin digunakan. Selanjutnya adalah buku guru. Pada buku guru, fitur yang dapat digunakan adalah unduh buku dan bagikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen murid. Produk asesmen murid berisi kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu untuk nantinya dibagikan kepada murid. Hasil asesmen tersebut dapat dijadikan acuan untuk perencanaan pembelajaran lebih lanjut dengan dukungan dan rekomendasi perangkat ajar. Untuk mencari asesmen, silahkan masukkan fase, kemudian pilih mata pelajaran. Untuk saat ini di platform Merdeka Mengajar baru ada 2, yaitu numerasi dan literasi. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan asesmennya, maka klik asesmennya. Contoh adalah data dan ketidakpastian. Lalu Bapak Ibu dapat melihat cakupan materinya. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan asesmennya baik secara online maupun secara offline.
Untuk secara online, Bapak Ibu dapat membagikan link kepada siswa, sedangkan offline Bapak Ibu dapat mengunduh dan mencetak soal. Selanjutnya adalah jika Bapak Ibu memilih online, maka Bapak Ibu perlu membuat kelas baru. Laman kelas berisi daftar murid berdasarkan kelompok kelas tertentu. Sebagai target distribusi asesmen murid, pada laman kelas, guru dapat mengakses kelas, memasukkan data murid sesuai dengan kelas yang diampu, dan mengubah kelas dan daftar murid. Nah, masukkan nama kelasnya. Kemudian, masukkan jenjangnya dan klik simpan. Selanjutnya, centang pada kelas yang ingin Bapak Ibu berikan asesmen. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengcopy link asesmen dan dapat memberikannya kepada kelas yang Bapak Ibu inginkan, ataupun dapat membagikannya via chat WhatsApp. Selanjutnya, untuk melihat soal asesmen, maka klik lihat soal, lalu pilih daftar soal. Kemudian Bapak Ibu dapat membaca soal atau asesmen yang akan diberikan kepada siswa. Selanjutnya adalah halaman partisipasi murid. Di sini karena belum ada siswa yang mengerjakan, maka 0 murid mengumpulkan. Namun, jika nanti ada siswa yang mengerjakan, maka hasilnya akan ada di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan daftar siswa secara manual, maka klik daftar murid, kemudian tambah murid baru, lalu masukkan data murid secara manual, nama lengkap, tanggal lahir, dan NISN jika ada. Namun akan memakan banyak waktu ya Bapak Ibu jika kita memasukkannya secara manual, maka kita dapat menunggu siswa mengerjakan soal, kemudian akan masuk secara otomatis siswa pada kelas tersebut.